Inilah judul kita, New World Order bagian ketiga. Digital Living versus Country Living. Oh saudara-saudara, dan saudara mungkin mengharapkan sebuah pemaparan materi yang penuh dengan informasi bagaimana hidup secara digital, kemudian bagaimana hidup country living. Tetapi saya lihat tadi pembahasan dan diskusi tadi luar biasa tentang country living juga dibahas dan didiskusikan. Dan pada saat ini mari kita mulai dengan kutipan yang saya sudah pernah posting di materi-materi yang sebelumnya. Dan ya, Vladimir Lenin, tokoh komunisme yang sangat terkenal itu, yang berkata ada periode waktu beberapa dekade sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi ada kurun waktu hanya beberapa minggu, banyak hal dengan cepat terjadi. Dan saudara, hal ini mengingatkan saya pada kutipan Roh Nubuat yang berkata bahwa pergerakan-pergerakan terakhir ya, menjelang penutupan pintu kasihan itu sangatlah cepat. Dan kita sudah bahas yang lalu bahwa di New World Order bagian yang kedua, bahwa bahkan tidak cukup waktu untuk menjelaskan kepada penduduk dunia, masyarakat, rakyat masing-masing negara, perubahan-perubahan yang akan terjadi, tetapi biarkan saja perubahan itu terjadi, nanti belakangan mereka juga akan mengerti. Dan kita sudah tahu bahwa itulah yang dimaksud dengan New World Order, atau di dalamnya ada Great Reset. Dan kita sudah bahas itu 2 sesi berturut-turut. Dan kita juga sudah pernah singgung ini dengan judul Rusia menyerang Ukraina dalam nubuatan Alkitab, bahwa seorang petinggi di Rusia yang sangat dekat dengan penjabat yang sangat dekat dengan Putin, ya, dia katakan bahwa perdamaian dengan Amerika Serikat hanya dimungkinkan jika New World Order sudah terwujud. Oh saudara-saudara, kita tidak akan membahas lagi apa itu New World Order yang kemarin kita sudah bahas secara gamblang. Seperti apa ciri-cirinya, kita akan lihat seperti apa ke depan sesuai dengan judul kita, Digital Living versus Country Living. Dan saya review kembali bagi yang belum cukup memahami New World Order itu seperti apa. Waktu yang lalu saya sudah bacakan secara lengkap pidato dari beliau ini ya, Dr. Malmgren, bahwa yang dimaksud dengan New World Order itu adalah sebuah sistem keuangan yang baru dan sistem akuntansi yang baru atau pencatatan transaksi keuangan yang baru dengan akurasi pencatatan yang hampir sempurna menurut beliau ini. Dan dia dengan gamblang sudah menyatakan bahwa New World Order itu sendiri adalah ini ya, penerapan mata uang digital dan identitas digital. Oh saudara-saudara, apakah sekarang identitas kita sudah digital? Masih ada yang kurang yakin? Oh saudara-saudara, kita sudah bahas beberapa kali bagaimana proses digitalisasi, identitas itu sudah lebih dahulu berlakukan, bahkan ya, sampai setengah paksa sampai setengah paksa. Setiap orang harus memiliki identitas digital. Barulah mata uang digital bisa diberlakukan. Dan ini bukan lagi teori konspirasi, melainkan ini adalah sebuah keniscayaan yang harus siap atau tidak siap, mau tidak mau, seluruh penduduk dunia harus menjalani itu. Dan kita sudah tahu bahwa ya, dari ini terungkap ketika terjadi yang namanya World Government Summit pada
29 dan 30 Maret bulan kemarin. Ya, semua petinggi-petinggi, ya, di situ sudah disebutkan mereka adalah para individu dari 190 negara, sekitar 4.000 orang, terdiri dari para pejabat pemerintah senior, kemudian para pemimpin atau kepala organisasi internasional, dan para pakar global. Dan mereka masing-masing sudah menyampaikan sebuah impian, sebuah dunia yang benar-benar baru. Dan saya coba cari-cari tahu lagi, selain yang kita sudah bahas yang lalu, kira-kira apa lagi informasi tambahan yang kira-kira boleh memperjelas pemahaman kita mengenai pemberlakuan sistem yang baru itu. Oh, saya dapati dari sebuah channel YouTube dengan judul Health and Homestead. Saudara-saudara yang bisa memahami bahasa Inggris atau di laptop bisa juga diubah teksnya ke bahasa Indonesia. Saudara segera subscribe, saya anjurkan ini dan kemudian lihat di sana. Ada banyak sekali petunjuk-petunjuk yang sangat berguna bagi mereka yang mau bercountry living, bagaimana memilih lahan, dan sebagainya. Silakan ya yang mau. Ini videonya yang terakhir, April tanggal 11 kemarin. It's up to you, terserah Anda. Great Reset, UBI, or country living. What is it? Mau pilih yang mana? Great Reset UBI atau country living? Nah, ini bukan makan ubi di country living, bukan ya. Mau pilih yang mana? Ya, setelah saya pelajari bahwa kita sudah bahas dua sesi kita bahas mengenai Great Reset. Great Reset itu adalah bagian dari tatanan dunia baru atau New World Order. Semua hal akan direset, semuanya harus ke digital, dan terutama akan ada yang namanya total information control dan segala macam. Ya, tentu saja total information control itu bisa terjadi kalau semua sudah digital. Jadi sebenarnya Great Reset UBI ini adalah sebuah gambaran tentang sebuah surga di masa depan. Ya, saudara bayangkan saja surga. Surga, semua kenyamanan akan ditawarkan, semua kemudahan akan ditawarkan, dan di situ bahkan ada yang namanya UBI. UBI, apa itu? Universal Basic Income. Sebenarnya ide ini sudah lama. Universal Basic Income ini, apa bahasa Indonesianya? Pendapatan dasar universal. Kalau di tingkat provinsi ada yang namanya upah minimum regional, upah minimum provinsi, upah minimum suatu daerah begitu ya. Ya, kalau di Sulawesi Utara saya tahu 3 jutaan 3.400.000 kalau nggak salah. Tetapi Universal Basic Income atau pendapatan upah minimum Ini bukan pendapatan, ini bukan upah, ini pendapatan. Bahkan saya baca, biarpun saudara tidak kerja, saudara bisa memperoleh penghasilan, pendapatan diberikan oleh siapa? Oleh pemerintah. Dan saudara-saudara lihat, saya kutip dari pendapatan dasar universal. Saudara-saudara lihat, di Inggris, UK, 77% penduduk mendukung agar supaya negara segera memberlakukan Universal Basic Income. Saudara nganggur, saudara kerja, ini seperti seperti kalau di Indonesia seperti kemarin ada BLT, bantuan langsung tunai. Pekerjaan pun saudara diberikan. Tetapi banyak kali kalau sudah ada keterangan dari pemerintah setempat bahwa saudara sudah bekerja, sudah punya penghasilan tetap, BLT akan dihentikan. Tetapi ini saya pelajari, ini sesuatu yang bersifat given ya. Di Kanada 75% penduduk setuju. Di Amerika saya dapati 43%, tidak sampai setengah. Kenapa? Oh, katanya orang Amerika itu orang yang masih tergolong religius, penduduknya masih
tergolong religius, dan mereka sangat percaya dengan sebuah konsep tidak kerja tidak makan. Jadi kalau tidak kerja kemudian diberi makan oleh pemerintah, itu dosa katanya ya. Dan di banyak negara Kristen lainnya menganggap itu hal yang sebuah dosa, tidak bekerja diberi makan. Oh, itu tidak boleh menurut mereka. Kemudian ada juga dari sisi sosial, oh malu dong kalau tidak bekerja dan sebagainya. Dan kemudian saya dapati bahwa ternyata ide untuk sebuah universal basic income dahulunya bernama universal basic wage. Awalnya ini sebuah ide yang bagus ya, ide yang bagus ya. Ini berita dari tahun 2020. April 2020. Sejak merebaknya COVID ya, berita tadi yang dari Bapak tadi di YouTube tadi, 11 April 2022. 2 tahun yang lalu, 12 April 2020, dalam sebuah perayaan Paskah, ya Bapak Suci ini sudah menyampaikan ya, perlunya universal basic wage ya, upah minimum universal sedunia, sedunia. Terutama oleh karena ketika terjadi pandemi maka banyak orang kehilangan pekerjaan. Ini ide yang bagus sebenarnya. Dan saudara-saudara lihat dia mulai berubah. April 2020 namanya universal basic wage. Upah minimum universal. Berita Desember 2020 ya, akhir tahun dari COVID perdana itu sudah berubah namanya jadi universal basic income. Ya. Dan tidak heran bahwa ya ini didukung ya. Dan bahkan beliau punya ya 10 perintah untuk sebuah perekonomian yang adil. Dan saya dapati di sana juga tentang ya itu universal basic income. Dan ini berita. Bahkan di India ide ini sangat-sangat didukung. Ya tentu saja di negara-negara yang berkembang masih banyak penduduk miskin, maka ini merupakan suatu keniscayaan. Ingat baik-baik ya. Prinsip dari common good ya, kebaikan untuk semua bersama. Ya, demi keadilan ya. Orang-orang miskin walaupun tidak punya pekerjaan mungkin ya harus punya yang namanya universal basic income. Ya, saya sudah lupa-lupa ingat, saya juga sudah pernah ikuti seminar tentang universal basic income ini sudah beberapa waktu yang lalu. Tetapi ketika saya mendalami lagi tentang New World Order, saya melihat bahwa inilah gambaran ke depan. Bahkan di berita ini tahun kemarin, ya setahun yang lalu, kira-kira Maret 2021, dari ucanews.com ditulis oleh Ben Joseph. Dia katakan bahwa ya ini dari berita yang sama, dari berita yang sama. Para pekerja di seluruh dunia sedang mau agar supaya ya satu-satunya adalah memberlakukan universal basic income. Dan ini muncul semakin menguat setelah pandemi. Oh saudara-saudara ingat ada banyak konsep yang muncul setelah pandemi, termasuk digitalisasi. Saudara ingat pembahasan kita yang lalu, digitalisasi itu muncul setelah pandemi sehingga banyak orang berpikir, apakah karena pandemi lalu muncul digitalisasi, ide digitalisasi semua transaksi, ataukah karena tujuan digitalisasi dimunculkan pandemi? Oh, saya tidak tahu. Demikian juga dengan UBI, ya, universal basic income. Ide ini juga sama. Apakah karena ada pandemi muncul pemerataan upah universal atau pendapatan universal, atau karena ada sasaran ke UBI ini muncul COVID? Tetapi banyak kali kalau kita bertanya seperti itu, orang-orang akan berkata, oh Anda percaya teori konspirasi. Anda ini seorang yang mempercayai teori konspirasi. Dan paragraf kedua, Paus Francis di antara para ahli ekonomi dunia,
para pemikir dan milioner dunia. Dia salah satu yang mensupport UBI. Apa itu? Universal Basic Income sebagai sebagai alat untuk menyeimbangkan hubungan antara ini kapitalis, para pemodal dan para pekerja. Dua pilar utama dari laissez-faire system, sudah tahu ini laissez-faire system ini adalah sebuah prinsip sistem ekonomi yang mau untuk mempertahankan agar supaya pemerintah berada di luar kegiatan para kapitalis. Sementara hubungan antara para kapitalis, para pemodal dengan pekerja tidak bisa bertemu kecuali UBI ini diadopsi menjadi sebuah kebijakan bersama. Saudara sudah lihat, karena UBI ini menjanjikan setiap orang dewasa, saudara lihat ini, setiap orang dewasa, kaya maupun miskin, bekerja maupun tidak bekerja, apa katanya? Akan memperoleh pendapatan secara reguler, pendapatan yang tetap dari siapa? Dari negara. Luar biasa ide ini, saudara-saudara. Luar biasa. Luar biasa. Idenya kita sudah dapat. Saya tidak akan bahas perpanjang lagi. Ini sama saja sama saja. Pekerjaan dari bidang apa saja. Saudara lihat Dan saudara lihat, kemarin kita sudah pernah membahas bahwa ide you are nothing but happy, Anda tidak perlu punya apa-apa tapi bahagia. Kapan itu? 2030. Dan mereka katakan di kota-kota otomatisasi pekerjaan, proses segala macam bisnis diperkirakan 2030 itu akan berlaku. Bahkan saudara baca di sini. Lihat, siapa ini orang-orang pemodal kapitalis dunia semuanya apa katanya? Mendukung UBI. Lihat. Bill Gates, Warren Buffett, bahkan Paus sendiri have put their trust in UBI. Saudara-saudara, bahkan para fans lainnya dari UBI, ini para penerima Nobel, ahli-ahli ekonomi seperti Peter Diamond, Christopher Wright, kemudian para penguasa teknologi seperti Mark Zuckerberg, dan para oligarki miliuner seperti Elon Musk. Saudara-saudara tahu siapa mereka? Mereka semua ini fans. Apa artinya fans? Orang yang suka dengan apa? UBI. Wah, saudara-saudara, kita sedang menuju kepada suatu era ketika kenyamanan sedang hampir sudah sangat dekat akan ditawarkan kepada kita semua. Mari kita lanjut. Dan saudara-saudara, bagaimana tadi itu berita-berita di Eropa, itu tadi sekian persen penduduk mendukung kali 77% pendukung, 74% mendukung Eropa dan Amerika Utara. Bagaimana dengan Asia? Oh, saudara-saudara, justru di Asia ini yang masih banyak tingkat kemiskinan, maka hal ini akan sangat-sangat apa? Dia katakan, UBI akan menjadi alat untuk menghapus kemiskinan yang sangat efektif di Asia. Saudara harus yakin ini kalau diberlakukan ini pasti diterima. Dan saudara-saudara, mari kita kembali ke pembahasan yang lalu. Yang saya beri judul apa lalu? Berapa lama lagi umat Allah masih bisa berjual beli? Saudara ingat slide ini? Kalau pemerintah sudah memberlakukan apa? CBDC, Central Bank Digital Currency, maka Anda akan kehilangan kontrol atas uang Anda.
Sekarang mari saya bawa Anda ke sebuah surga pemikiran seperti ini. Anda kerja tidak kerja, kaya maupun miskin, dapat UBI. Apa itu UBI? Pendapatan minimum sedunia. Saya tidak tahu siapa yang akan memberikan itu, apakah pemerintah. Bagaimana kalau negara miskin? Saya tidak tahu. Bisa jadi para globalis yang punya ide ini akan mendukung pemerintah. Oh jelas saja karena banyak negara miskin termasuk negara berkembang seperti negara kita hidup dari utang dari para globalis ini termasuk ya. Sehingga kalau diberlakukan ini CBDC, kita sudah bahas yang lalu, apa CBDC? Central Bank Digital Currency. Kalau mata uang kita sudah jadi digital, transaksi kita digital, semua dikontrol. Saudara, saya mau katakan, uang yang diberikan secara cuma-cuma dari para globalis melalui negara masing-masing, melalui bank sentral masing-masing, masuk ke rekening Anda, bukan berbentuk uang kertas, semua dalam bentuk digital. Kalau saudara tidak mengikuti keinginan mereka, apakah saudara masih berhak atas pemberian mereka? Oh, pasti tidak. Ya. Pasti tidak. Saya penasaran apakah suara saya masih lancar ya. Tolong diberitahu kalau saya masih aman ya. Baik, selanjutnya. Jadi, kita sudah mulai mendapatkan sebuah gambar. Kalau saudara mau berbisnis, saudara mau bekerja, uang Anda diterima dalam bentuk digital. Dan menurut berita ini, ya, saudara lihat, ya, kita sudah bahas yang lalu. Bagaimana? Ya, ini bocoran dari The Bank of England, ya, dari Inggris, menurut berita dari Telegraph. Tetapi berita ini dibocorkan ke di Malaysia. Saya heran di Indonesia media belum berani mengungkap berita ini. Saya baca lagi. Ya, mata uang digital bahwa uang kita hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang dianggap penting, barang-barang yang dianggap penting oleh siapa? Oleh pemberi kerja dan pemerintah. Biarpun itu uang Anda, apakah itu hasil bisnis Anda, apakah itu hasil uang pemberian pemerintah, upah minimum ya, universal basic income, atau dari sumber apa saja yang resmi, yang diketahui oleh pemerintah. Ingat, setelah beralih digital, saudara tidak akan mendapat penghasilan di luar yang diketahui oleh pemerintah. Tidak akan. Bahkan ini satu hal yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena ketika pemerintah sudah memberlakukan CBDC, Central Bank Digital Currency, pemerintah akan mendikte bagaimana dan cara apa kita membelanjakan uang kita. Bahkan uang kita yang sudah kita cari dengan kerja keras, dengan susah payah, bukan lagi kewenangan kita untuk menentukan untuk dibelanjakan sesuatu. Pemerintah bisa menentukan saudara bisa beli ubi atau kentang atau beras. Ingat baik-baik. Bagaimana membeli, apa yang dibeli, semua akan dikontrol. Ingat baik-baik prinsip ini. Dan kita juga sudah pernah bahas ini. Saya hanya ingatkan lagi bahwa kita sedang menuju kepada suatu dunia dengan one world digital currency system. Satu dunia, satu sistem mata uang, dan semuanya digital. Dan kita sudah bahas yang lalu, kapan dia akan diluncurkan, saudara-saudara? Ada yang masih ingat? Pada perhelatan G20 di Bali, Indonesia. Semua negara akan melakukan launching bersama, peluncuran mata uang digital bersama-sama. Kita tidak usah bahas lagi ini, waktu kita sangat terbatas, ya. Dan kami mohon maaf kalau mungkin tidak terlalu larut ya malam ini, karena ya saya cuma numpang di rumah orang. Dan mari kita lanjutkannya, bahwa inilah yang sedang kita hadapi ya. Kita akan menghadapi ini ya, ini sistemnya ya. Dia akan menggunakan cryptocurrency ya, digital ya. Ya, kita sudah bahas yang lalu, cryptocurrency itu mata uang digital
tetapi dari yang diciptakan oleh swasta, tetapi tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Karena itu ya dianggap sebagai aset digital saja, seperti saham yang diperjualbelikan, harganya bisa naik, bisa turun. Tetapi juga ada digital currency yang dibuat oleh pemerintah setempat, diterbitkan oleh pemerintah masing-masing negara. Tetapi intinya adalah ini. All transactions would be tracked. Apa ini saudara? Semua transaksi, jual, beli, transfer, segala macam dapat ditelusuri. Sebenarnya ini bagus. Ya. Artinya kalau saya jadi teroris, saya tidak bisa lagi sembarang belanja bahan pembuat bom. Kalau saya koruptor, saya tidak bisa lagi sembarang minta setoran dari bawahan saya, pengusaha, ya dan sebagainya. Sebenarnya fungsinya bagus. Tetapi mari kita lanjutkan ya. Kita sudah bahas yang lalu, ada sebuah global social credit system. Ya. Setiap orang diberi nilai kredit, ya, seperti pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai organisasi kerja kita, ya ada yang namanya credit point. Kalau credit pointnya sudah tinggi, saya berpikir bisa juga jadi bahwa UBI itu mungkin ya berlaku juga ini kredit system. Ya, yang kreditnya tinggi mungkin UBI-nya lebih tinggi. Saya belum tahu, kita belum tiba di sana. Baru visi saya kira-kira seperti itu. Dan inilah surga digital, yang surga kehidupan digital atau ya digital living yang saya maksud. You will own nothing and be happy by 2030. Ya, sekitar tahun 2030 impian mereka seluruh dunia ini sudah seperti surga. Ya, saudara bayangkan saja sebuah surga. Ya, kan seperti surga, tidak punya apa-apa tapi bahagia. Coba saudara baca dalam Alkitab maupun Roh Nubuat. Di surga itu seperti apa? Oh, tidak ada yang bisa klaim, oh yang 1 hektar ini saya punya. Oh, gedung ini saya punya. Tidak, semua itu bukan kita punya, itu milik Tuhan, itu milik bersama. Walaupun tidak punya kepemilikan, kita akan dijamin bahagia. Kenapa? Saudara bayangkan saja. Kerja tidak kerja, dan saudara dapat UBI. Apa itu UBI? Universal Basic Income. Saudara-saudara, ya, itu adalah sebuah keniscayaan yang sedang dituju oleh kita. Dan kita tidak usah buang-buang waktu untuk membahas ini, bahwa itulah sebuah gambaran mengenai keadaan yang nyaman di masa depan. Dan para globalis ini rencanakan tahun 2030 bahwa kita semua sudah berada di era itu. Ya. Semua digital. Saudara pesan, belanja, tinggal menggunakan alat-alat yang canggih, gadget sebagainya. Bahkan kalau benar-benar berlaku teknologi dari Bill Gates yang terakhir dari Microsoft, apa itu? Atau digital, badan kita jadi HP, badan kita bisa bertransaksi, badan kita bisa berkomunikasi. Kita belum punya gambaran sebelum teknologi kita datang. Kalau ada informasi kita akan cari dan kita ungkap bersama-sama. Tetapi dengan kenyamanan itu, saudara-saudara luar biasa. Tidak bekerja pun saudara dapat pendapatan. Dan saudara bisa belanja dengan sangat nyaman. Oh, saudara-saudara luar biasa. Ya, luar biasa. Tidak punya waktu untuk bahas semua ini. Intinya bahwa dunia ini sedang disetting untuk mencapai suatu keadaan di mana semua bisa dikontrol, tetapi semua bertujuan untuk memberi kesejahteraan, memberi kebahagiaan, walaupun tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, bisa bahagia, dijamin bahagia, diberikan tawaran, bahkan kerja tidak kerja, saudara ada pendapatan minimal yang bisa saudara gunakan. Oh, luar biasa. Tetapi kita sudah tahu bahwa umat Masihat dari ketujuh yang percaya hukum-hukum Allah, menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, atau yang setia menuruti, mempercayai dan belajar Alkitab dan Roh Nubuat. Kita sudah tahu dari buku Desire of the Ages ini, kerinduan segala zaman, disebutkan bahwa dalam pertarungan besar yang terakhir, dalam peperangan dengan setan,
setiap orang yang setia kepada Allah akan lihat bahwa apa? Setiap sokongan duniawi akan dihentikan. Saudara, kita sudah pernah bahas ini jauh di episode keberapa yang lalu. Tetapi saya terus ulang-ulangi bahwa kita sedang menghadapi hal ini menurut Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Kecuali menerima tanda binatang baru bisa berjual beli. Kalau tidak boleh berjual beli. Tetapi yang dilarang bukan hanya jual beli yang dilarang. Saudara baca, setiap sokongan duniawi akan dihentikan. Saya sudah janji saya akan berikan berita bahwa barter itu akan dilarang juga. Tapi saya mohon maaf karena waktu mepet saya tidak sempat tampilkan. Saya sudah pernah baca beritanya. Saudara berpikir saja, setiap sokongan duniawi, apa saja itu? Ya semua hal yang menyangkut hajat hidup saudara dan saya akan dihentikan. Sekarang pertanyaan, apa sulitnya pemerintah menghentikan sokongan untuk hidup Anda ketika semua sudah serba digital, bahkan penghasilan minimum gratis diberikan oleh pemerintah? Apa susahnya pemerintah menghentikan semua itu? Sangat mudah. Dan nubuat ini pasti dan sangat segera terjadi, saudara-saudara. Dan kita sudah pernah bahas juga slide ini yang lalu. Silakan saudara menghayalkan apa saja yang akan dihentikan. Usaha apa saja, bisnis apa saja. Pasti bisnis saudara harus ditutup. Bisnis apa? Bisnis tanaman. Saya sudah country living. Saya punya tanaman sebagian saya masih jual untuk kebutuhan saya. Suatu saat saudara tidak bisa jual lagi. Dan tidak bisa beli kebutuhan yang lain. Kecuali apa yang ada di country living saudara. Kalau saya PNS, saya pekerja swasta. Pasti pilihannya cuma dua. Terima tanda binatang, lanjut kerja. Tidak mau terima tanda binatang, PHK. Tanda tangan sekarang kontrak. Berhenti. Dan ini dia saudara-saudara, perhatikan pointers ketiga ini. Semua jenis bantuan subsidi. Ingat yang sudah kita bahas, universal basic income. Pendapatan minimum universal. Ketika saudara sudah nyaman dengan hal itu, maka saudara akan sangat ketergantungan. Coba saudara lihat. Ketika sudah nyaman menerima BLT dan bantuan-bantuan subsidi pemerintah lainnya, tiba-tiba diberitakan yang tidak mau disuntik tidak boleh menerima. Banyak langsung menyerah. Maka di sini saudara harus membayangkan ketika universal basic income itu sudah jangan nyaman saudara terima, saudara belanjakan untuk menopang kehidupan saudara-saudara. Tiba-tiba every earthly support cut off. Semua sokongan duniawi dihentikan. Kita sudah bahas yang lain, sudah baca saja itu. Semua. Makanya saya selalu ingatkan. Jangan sampai tiba-tiba BPJS saudara tidak berlaku lagi. Saudara mau pergi berobat, saudara akan ditanya, saudara penganut apa? Hari apa yang saudara kuduskan? Di hari apa saudara beribadah? Ya. Kalau saudara, saya tidak tahu. Sebenarnya tidak perlu ditanya. Ketika semua sudah digital, mereka bisa langsung tahu orang ini menurut catatan Google Map, dia setiap hari ke-7 dia tidak banyak beraktivitas. Saya bisa dilihat dari data, dia hanya dari rumahnya pergi ke tempat ibadah. Sangat minim aktivitas. Di luar itu dia banyak aktivitas, berarti orang ini bukan seorang yang memelihara hari Sabat palsu. Dia ini memelihara hari Sabat Alkitab. Dia tidak mau menerima tanda binatang, berarti stop. Karena itu saya selalu katakan, gereja kita melalui penerbitan sudah banyak buku-bukunya. Apa itu? Ini cuma contoh saja ya. Ketergantungan obat, saudara-saudara yang sudah ketergantungan obat darah tinggi, obat apa saja. Ketika masa ini berlaku, saudara. Makanya
Yang belum beli buku-buku kesehatan tentang pengobatan alami, segera beli dan pelajari dan praktekkan dari sekarang. Tanaman obat penyembuh ajaib, ensiklopedia tanaman obat, air penyembuh ajaib, semua terapi kesehatan alami harus segera. Ya, mudah-mudahan Dr. Hansel akan bahas di lain waktu. Dan saya tahu penyelenggara kegiatan kita ini, Eden Way Ministry, adalah pionir dalam hal medical ministry yang alami. Segera ikut training di sana supaya saudara-saudara, saya mau sarankan yang mau bercountry living, minimal dalam kelompok saudara, minimal harus ada satu yang tahu pengobatan alami. Minimal harus ada dalam kelompok saudara. Kalau ketika saudara-saudara berkelompok, ya kan ada yang sudah tahu itu ya, beberapa keluarga dalam satu kompleks, tapi jangan serumah, rumah berjauh-jauhan. Dalam kelompok saudara harus ada yang benar-benar memahami prinsip ini. Tetapi juga kehidupan yang sehat, reformasi kesehatan harus dihidupkan dari sekarang supaya ketika masa kesukaran datang, saudara tidak lagi sakit-sakitan dan sebagainya dan sebagainya. Itu tinggal payung sebelum hujan ya. Tetapi ya ini sama ya. Solusi dari Tuhan, saya mungkin dari Dr. Hansel sudah sempat bahas juga ini solusinya, bahwa ya di depan kita akan ada masalah membeli dan menjual akan jadi persoalan genting. Ya benar, menurut sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu mengungkapkan, Tuhan Yesus mengungkapkan kepada Rasul Yohanes, yang tidak mau menerima tanda binatang tidak bisa berjual beli. Apakah sampai di situ? Loh, lalu apa solusinya? Puji Tuhan, kepada gereja kita diberikan terang kecil. Ternyata bukan hanya masalahnya yang diungkapkan oleh nubuatan, solusinya juga diberitahukan. Kalau tidak bisa membeli, lalu apa? Mati, kelaparan? Tidak, puji Tuhan. Berulang-ulang kali Tuhan perintahkan, bawa keluar keluarga kita kemana? Anggota jemaat keluar dari kota menuju ke pedesaan, ya. Hasilkan sendiri bahan-bahan kebutuhan. Saudara sudah tahu, saya tidak perlu jelaskan lagi. Petunjuk ini diberikan berulang-ulang. Keluar, pergi ke pedesaan. Jangan tanya lagi, pedesaan itu seperti apa? Desa saya seperti ini ya. Yang dimaksud desa dalam kutipan ini, yang dimaksud dengan kata country adalah di mana rumah tidak bertumpuk terlalu rapat. Ya, terjemahkan sendiri supaya bebas dari gangguan musuh. Ya, saya sudah pernah jelaskan yang lalu. Seperti apa itu bebas dari gangguan musuh? Saudara, biar saudara sangat ingin menguruskan sabat dengan sempurna, kalau tetangga saudara ada acara karaoke, ada acara joget, pasti saudara tidak bisa menguruskan sabat dengan sungguh-sungguh. Dan ya ini sudah kita pernah bahas berulang-ulang. Silakan perhatikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tetapi saya hanya akan berpindah ke bagian bawah bahwa mereka sudah umumkan Youth Order pada 29 dan 30 Maret kemarin sudah diumumkan. Bahkan mata uang digital akan segera diperkenalkan ketika G20 di Bali. Dan target mereka 2030 surga digital itu benar-benar sudah terlaksana di semua negara. You'll own nothing but happy. Tidak perlu punya apa-apa, tetapi semua dijamin. Semua akan dijamin. Dan saudara-saudara, kita akan melanjutkan ke slide berikut bahwa saya selalu berulang-ulang katakan bahwa kita selalu harus bersiap. Persiapan kita harus selalu dari dua sisi. Rohani dan jasmani. Ya, spiritual ya. Dan ya, fisikal ya. Persiapan jasmani, persiapan fisik ya. Itu tadi ya. Yang sudah disebut tadi, keluar dari kota dan sediakan sendiri kebutuhan. Itu sudah bagian dari itu.
Janganlah kita jadi seperti Petrus. Ya. Oh tidak, saya tidak akan tergoncang. Kalau saya sudah sekali sabat, tetap sabat. Petrus katakan kepada Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu semua murid juga menyatakan, kami juga demikian, kami tidak akan menyangkal engkau. Kami tidak akan tergoncang iman kami. Kami tidak akan menyangkal sabat, kami akan tetap sabat. Oh saudara, hati-hati jangan kita jadi seperti Petrus. Ya, ayam jantan belum berkokok, sudah 3 kali menyangkal Yesus. Bahkan hanya dipanggil berdoa saja Taman Getsemani, mengaku iman kuat, ternyata iman loyo. Ya, mengaku iman kuat, hati-hati. Ya. Karena itu Tuhan Yesus katakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara-saudara, saya sudah seminar hampir setiap sabat. Saya ada undangan ke jemaat-jemaat. Saya selalu sampaikan. Ya, saudara mungkin sanggup tidak makan, mati kalau mati. Bagaimana dengan anak saudara, cucu saudara, istri saudara? Apakah juga sanggup? Oh, saya sanggup dan sebagainya. Saya sanggup, ya, walaupun ya dan sebagainya. Hati-hati saudara-saudara. Jangan meremehkan setiap kutipan. Jangan coba-coba cari kutipan lain untuk menentang kutipan. Jangan. Kutipan tadi terlalu jelas. Ada persoalan, ada solusi. Puji Tuhan. Persoalannya akan dilarang berjual beli kecuali terima hari Minggu. Solusinya ada. Sediakan sendiri. Kemudian yang masih ya, saya tahu yang lalu ada yang tidak hadir di sini. Di media, di pertemuan seperti ini. Makanya kutipan berita-berita ini saya sampaikan lagi. Saya tahu yang lalu tidak hadir banyak. Ya, sudah tentu kenal Bapak ini ya. Saya yakin orang Advent, apalagi kalau pengerja di gereja kita, pasti hafal beliau ini. Pendeta Mark Finley. Ya, minimal saudara pernah baca atau pernah membagikan buku ini, Hari yang Hampir Dilupakan. Buku yang menobatkan banyak sekali orang. Beliau ditanya, Pastor Finley, Pastor Mark, apakah untuk menghadapi Sunday Law perlu persiapan jasmani ataukah cukup persiapan rohani? Sudah tahu apa itu persiapan jasmani. Sudah tahu apa itu persiapan rohani. Kita sudah bahas berulang-ulang. Pertanyaannya lebih diperjelas. Haruskah kita bersedia untuk krisis yang akan datang? Yaitu ketika tidak seorang pun boleh berjual beli kecuali menerima tanda binatang. Dan sudah tahu apa jawab beliau? Beliau jawab dengan gamblang. Oh, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kita perlu tahu urutannya. Urutan apa? Ada urutan tentang masa kesukaran. Alkitab mengejarkan ada masa kesukaran kecil sebelum masa kesukaran besar. Sementara banyak orang, saya keliling-keliling, mereka cuma tahu satu masa kesukaran dan nanti Tuhan sediakan. Oh saudara, mari baca lagi, belajar lagi. Ketika gereja dan negara bersatu, Sunday Law dipaksakan, itu adalah suatu waktu ketika tidak ada yang berjual beli kecuali terima tanda binatang. Maka di saat itu apa? Harus tanam di mana? Di kebun. Saudara, mari kita lanjut. Karena Sunday Law adalah panggilan terakhir untuk tinggalkan kota-kota besar. Kita akan tinggal di wilayah-wilayah terpencil. Di tempat itu kita bersiap diri bagi kedatangan Kristus, kata pendeta Finley. Saat itulah setiap orang harus mengambil keputusan terakhir. Karena ketika Sunday Law dipaksakan, atau tanda binatang itu dipaksakan sampai tiba pintu kasihan ditutup, di saat itulah dia katakan kita perlu persiapan jasmani. Nah, sudah tahu, sediakan sendiri kebutuhan. Itulah persiapan jasmani. Selain tentu saja persiapan rohani yang sangat amat penting selain kebutuhan jasmani. Tetapi setelah pintu kasihan ditutup, yaitu ketika setiap orang sudah memilih dan tidak akan tergoyahkan lagi dengan pilihannya apakah memilih tanda binatang atau menerima
materai Allah, maka setelah itulah kita tidak perlu lagi apa? Menyediakan kebutuhan jasmani. Karena saat itulah roti dan air akan terjamin, yaitu ketika para malaikat akan menyediakan makanan kita. Saudara-saudara, mudah-mudahan sudah jelas mana masa kesukaran kecil, apa yang harus disiapkan, mana masa kesukaran besar, apa yang harus disiapkan. Bahkan dia katakan, bila Anda membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh di Yesaya 33 ayat 14-16 bahwa air dan roti akan terjamin, kita akan harus yakin bahwa itulah masa ketika Allah akan menyediakan makanan untuk kita. Kapan? Ketika masa kesukaran besar. Kapan? Ketika pintu kasihan sudah ditutup. Tetapi sebelum itu, ingat baik-baik. Perlu persiapan jasmani. Saudara-saudara, banyak pendeta maupun orang awam gunakan ayat ini untuk mengatakan semua akan disediakan. Oh saudara, belajar lagi. Saya sudah, ya, walaupun capek, saya harus tidak boleh capek sampaikan terus ini. Karena saya tahu masih banyak orang yang setengah-setengah ragu-ragu, mau diyakinkan antara tidak mau diyakinkan, mau menerima, tidak mau menerima. Ya, saudara, kalau saudara kurang yakin sama saya, ya bertanyalah langsung kepada beliau. Mudah-mudahan apakah perjawaban beliau akan berubah atau tidak, saya tidak tahu. Silakan. Yang pasti Pastor Finley menjawab seperti ini. Dan kita sudah bahas berulang-ulang bahwa petinggi, ya, pemimpin tertinggi gereja kita, ketua GC kita, bahkan sudah mempraktekannya sejak lama. Dia sudah tinggal di luar kota. Bekerja di dalam kota, tapi dia tinggal di luar kota. Bahkan di tepi sebuah hutan bersama keluarganya. Bahkan setiap ada waktu luang dia katakan sangat senang. Ada banyak manfaat di country living. Tadi Dr. Hansel sudah mengungkapkan apa saja itu. Ya, itu ya, orang kalau sudah country living siapa bilang tidak bisa menginjil. Ya, beliau-beliau ini sudah buktikan. Tidak usah diperdebatkan. Dan saya selalu katakan, bercountry living itu sediakan menurut kemampuan. Ya, jangan ada yang berpikir, oh kalau sudah bercountry living itu berarti sudah tinggal di tanah berlumpur, ya penuh debu dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara bisa bikin halaman saudara buat dari beton, silakan. Kalau saudara punya uang. Kalau cukup dari rumput, silakan dan sebagainya. Tetapi saya mau sharing pada malam hari ini, ya, saya persingkat saja ya. Pastor Dave Batchelor. Semua orang Advent tahu beliau ini. Ya, beliau ini adalah pendiri sekaligus sebagai CEO atau apa ya namanya dari Amazing Facts. Ya, Amazing Facts ini ada di semua negara, bahkan stasiun jaringan TV-nya, ya, penginjilan online-nya sangat luar biasa. Dan saudara-saudara, saya kaget bahwa beliau ini anak seorang yang kaya, tinggal di New York di apartemen-apartemen mewah. Kemudian dia kaget ketika dia diajak oleh seorang temannya ketika dia masih muda, pergi ke sebuah pinggiran kota, di pedesaan. Dia menyadari, kenapa saya hidup di tembok-tembok kota yang penuh kebisingan, sementara ternyata di luar sini ada sebuah kenyamanan yang dia belum pernah rasakan sebelumnya, karena dia ini anak kota. Baru 18 tahun dia sudah mendirikan sebuah, ya, kalau orang Manado bilang ini sabuah, ya, pondok, ya, di tepi sebuah hutan. Bahkan ketika dia sudah menikah sampai memiliki anak, dia masih tinggal di situ. Tetapi dia tambah lagi, ya, perluas lagi, tambah kamar. Ya, situ ada motor trail, ya, motor. Ya. Tetapi kemudian dia katakan bahwa kemudian tempatnya ini tiba-tiba mulai ramai. Ya, ternyata pinggiran kota, tetapi lama-lama setelah berkembangan zaman mulai ramai. Akhirnya dia pindah ke tempat yang lebih terpencil. Dia cari tempat yang nyaman di sebuah hutan dan dia dirikan. Saudara-saudara, ya, kira-kira 20 tahun dia dirancang dan kemudian benar-benar hidup completely off the grid. Saudara-saudara mengerti, completely off the grid. Benar-benar terputus dengan dunia luar dari segi, ya, segala macam. Kecuali
sinyal handphone saya dapati. Dan dia dan keluarganya di sana, dan dia kemudian singkat cerita setelah dia mempraktekkan country living, dia diundang di banyak tempat untuk berkhotbah. Akhirnya dia memilih menjadi seorang pendeta, tentu saja sekolah ya saudara-saudara. Dan saat ini seperti yang saudara-saudara tahu bersama bahwa beliau ini adalah seorang pendeta yang sangat sibuk menginjil, terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau dia mau pergi ke rumahnya di country living, dia harus kalau naik double cabin dia, truk double cabin itu kira-kira 4 jam perjalanan. Jadi dia karena dia sibuk, dia gunakan pesawat. Saudara-saudara jangan sudah pikir, oh kalau mau country living harus punya pesawat. No. Karena dia sibuk dan dia punya kemampuan. Makanya sediakan sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya sedikit, jangan terlalu jauh. Ya, saya anjurkan. Ya. Jangan saudara terlalu jauh dan tidak bisa menginjil lagi karena alasan transportasi. Jadi dia pergi ke sana menggunakan pesawat. Di sana, ya kira-kira di sana lah tempat rumah-rumahnya itu. Sudah lihat, ya ini ada kolam, saya lihat. Mungkin ini bandaranya, saya tidak tahu di mana, atau di sini, saya kurang tahu. Mungkin di sini. Dan itulah rumahnya. Ya, ada seekor anjing yang bagus, yang cantik di sana. Inilah ada solar cell, ada ya parabola, ada internet sebagainya. Dan puji Tuhan. Sudah silakan search ini ya, Country Living with Pastor Daf Pastor. Dia saksikan. Omong kosong, orang Advent mengatakan saya bisa mempraktekkan New Start di kota. Oh, itu omong kosong menurut Pastor Daf Pastor. Omong kosong orang Advent yang mengaku bisa menghidupkan New Start di kota. No. Keluar belum matahari belum keluar, pulang matahari sudah tidak ada. Bagaimana dia memiliki cukup sunlight, cukup sinar matahari? No, nonsense. Omong kosong. Demikian juga dengan udara yang bersih, udara yang murni, hidup di kota, nonsense. Jadi kalau mau mempraktekkan New Start, sudah tahu jawabannya di luar kota. Ya, dan lain-lain kita sudah bahas. Tadi saya lihat Dr. Hansel sudah memaparkan dengan luar biasa. Saya lewat saja ini. Saudara, sumber airnya masih nyaman sekali saya lihat ya. Bahkan ada beberapa sumber air di lokasinya. Tetapi dia katakan harus selalu gunakan hikmat. Makanya harus latihan. Kalau tidak latihan, tidak tahu apa yang sudah disediakan. Walaupun ada sumber air yang cukup di sungai, mata air, ingat di masa ketika musim hujan itu bisa airnya jadi keruh. Makanya harus sediakan penampungan air. Dia disediakan 2 tong yang sangat besar. Luar biasa. Kalau saudara tidak latih, saudara tidak praktekkan, sudah tidak tahu apa yang harus disediakan. Oh saudara, Tuhan belum datang-datang. Apakah dia sedih? Tidak. Malah dia sangat bersyukur. Saya juga merasa luar biasa. Bahkan tanaman-tanamannya sudah sangat besar-besar, sudah berlama berbuah. Sudah lihat, udah saya, waduh, puji Tuhan, waduh. Ya, silakan saudara lihat sendiri. Karena sudah lama menyiapkan, ya entah kalaupun masa kesusahan itu Tuhan masih ulurkan karena masih banyak umat yang belum bertobat, belum bersedia. Puji Tuhan. Tapi kalau betul masa kesusahan itu sudah sangat dekat, oh sudah saya selalu ulang-ulang katakan. Di kebun saya belum siap, saya harus katakan. Dia sangat terberkati di sana. Makanannya alami, ya. Oh, dia masih pelihara kambing. Astaga, katanya sudah vegetarian, kenapa pelihara kambing? Oh saudara, saya dapati kambing itu ternyata silakan pelihara yang banyak. Karena kambing itu adalah pupuk otomatis. Tanpa saudara harus beli pupuk, kambing ini akan memupuk lahan saudara. Tinggal diatur penempatannya. Dipindah-pindahkan supaya dia babat. Ya. Ini juga adalah mesin pangkas gratis. Saudara tidak usah pangkas rumput saudara, dipangkas sendiri oleh hewan-hewan yang luar biasa. Ternyata dia masih ambil susunya. Ya, anak-anak cucu-cucunya masih banyak yang minum susu, ya sediakan itu. Oh, pelihara ayam juga. Apakah dia makan ayam? Ternyata telur, masih butuh telur ya. Ingat, vegetarian itu bertahap. Ada yang ovo, ya
Nanti dokter jelaskan lain kali. Ya. Masih makan telur dan sebagainya. Bertahap. Oh, dia juga masih punya kolam ikan. Masih pelihara ikan nila, Mujair. Wah, apakah dia ternyata, ya sudah saya selalu ulang-ulangi. Menjadi vegetarian tidak boleh dipaksakan. Kalau saya sudah bisa, istri saya belum bisa, saya tidak boleh paksa istri saya. Demikian juga sebaliknya. Anak saya juga saya tidak boleh paksa. Harus bertumbuh sesuai ya perkembangan iman. Jangan dipaksakan. Ya. Saudara, tetapi Dokter Hansel sudah bahas hari Selasa yang lalu. Puji Tuhan, di antara mereka yang menantikan kedatangan Tuhan. Apa artinya saudara? Menantikan kedatangan Tuhan. Advent. Yang mengaku Advent, yang masih memakan daging, pada akhirnya akan membuangnya. Saudara, pada akhirnya akan membuangnya. Kapan itu? Oh, tentu saja kalau saudara kelihatan ada pertumbuhan dalam hal membuangnya, berarti saudara Advent. Kalau saudara tidak ada ciri, tidak ada tanda-tanda mau meninggalkan daging, makanya saya selalu bergumul ya, oh Tuhan, ya, daging hewani akan berhenti suatu saat. Ya, terserah saudara, tidak boleh saling memaksa, tidak boleh saling menghakimi. Silakan dibaca sendiri. Bahkan akan ada pembaruan-pembaruan, tetapi ya, saya kagum juga pendeta Dr. Hansel sudah bahas yang lalu. Banyak yang setengah-setengah bertobat dalam soal makan daging, suatu saat akan keluar. Oh saudara, saya tidak mau seperti itu. Saya bergumul. Tetapi saya tidak mau menentang pekabaran ini, walaupun saya belum sempurna melakukan ini. Saudara-saudara, jangan coba-coba membantah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dia sudah lama di sana, sudah sangat settle, sudah sangat ya siap di sana. Peralatan kerjanya sangat siap. Saya heran bahwa dia selalu saja mengumpulkan kayu bakar. Gudang kayu bakarnya itu sangat besar. Bahkan setiap pergi dia siapkan juga kayu bakar. Kayu-kayu yang sudah lapuk dia buang, dia bakar. Dia ganti dengan kayu-kayu yang baru. Kenapa harus seperti itu? Dia katakan, jangan salah. Ingat, Tuhan Yesus pernah katakan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin atau jangan pada hari Sabat. Saudara, bahkan ya mau melarikan diri itu kalau saudara jatuh pada ya, dia katakan Amerika punya 4 musim, salah satunya musim dingin. Ketika waktu itu harus tinggalkan kota karena sudah tidak bisa berjual beli, saudara pergi kemudian tidak ada persediaan kayu bakar yang cukup, dan pada saat itu musim dingin, saudara pasti akan pulang dan bergabung dengan dunia karena saudara khawatir akan mati kedinginan, bahkan mati kelaparan, tidak bisa menyediakan persiapan saudara. Saudara-saudara, berhikmatlah, selalu minta hikmat dari Tuhan. Dia sediakan itu selalu karena ada alasan. Dan dia bahkan memberitahukan, ya harus ada pemanas yang cukup. Ya. Saudara, kita tidak bahas terlalu panjang, sediakan sesuai kemampuan. Kalau harus pakai solar cell, silakan. Tetapi walaupun ada solar cell, jangan lupa kayu bakar harus cukup. Ya. Bahkan dia punya sumber listrik yang sangat memadai. Ya. Dan jangan lupa dia juga punya sinyal telepon karena dia di tempat country livingnya juga dia menginjil secara online. Siaran TV, siaran YouTube-nya dia buat di sana. Dan saudara-saudara, dia katakan selalu banyak orang di kota-kota harus dijangkau. Banyak orang bilang kalau sudah country living tidak bisa menginjil ke kota, nonsense. Teknologi sekarang sangat menjamin kita bisa menginjil kemana saja. Ya. Jangan seperti yang katakan, oh harus menginjil kepada suku, bangsa, bahasa. Oh saudara, itu seperti anak kecil ya, seperti anak kecil. Menerjemahkan ayat, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, pendeta Doh Bachelor sudah praktekkan. Mari kita jangkau kota-kota dari desa. Dengan teknologi sekarang semakin memudahkan. Saudara, saya sudah ulang-ulang kali ini. Dari sejak episode pertama. Mari kita menginjil. Karena mahkota kita harus punya bintang. Artinya kalau saudara tidak ada bintang di mahkota, berarti saudara tidak masuk surga. Dan bintang itu adalah siapa? Jiwa-jiwa yang masuk ke istana yang mulia, karena menemukan jalan masuk ke sana melalui usaha saya dan saudara-saudara. Ada yang protes, memangnya saudara bisa berusaha menyelamatkan jiwa? Itu kan pekerjaan Roh Kudus, oh saudara. Baca saja ini ya, saya tidak mau berdebat seperti ya. Terima kasih Dr. Hansel selalu ingatkan saya, jangan berdebat. Saudara-saudara,
jagalah dirimu. Jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Ya, saudara-saudara, saya kaget ada pendeta berkhotbah. Mengapa orang Advent miskin-miskin, susah-susah? Karena masih suka menyanyi, aku tak ingin harta. Stop, jangan lagi lakukan lagu itu. Oh saudara, apakah layak seorang pendeta berkhotbah seperti itu? Saya pikir awalnya, oh ini hanya apa? Baku sedu orang baru bilang ya, bergurau. Ternyata tidak serius. Oh saudara, hati-hati ya, hati-hati. Walaupun tujuannya bagus, cari banyak kekayaan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi janganlah seperti itu ya. Jangan seperti itu. Supaya jangan hari Tuhan tiba-tiba jatuh seperti jerat. Ia akan menimpa semua penduduk bumi, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Oh saudara-saudara. Supaya apa? Beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, persiapan jasmani. Dan supaya tahan berdiri di hadapan manusia, harus punya tabiat seperti anak manusia, seperti Yesus. Dua hal persiapan kita, selalu kami genggam. Tetapi jangan menunda-nunda persiapan jasmani maupun rohani. Kami ulang-ulangi. Saudara, jangan tunggu tidak bisa beli lahan, baru saudara membeli lahan. Cari lahan. Jangan tunggu tidak bisa beli bahan bangunan, baru saudara mencari bahan bangunan dan persiapan lainnya. Janganlah kita menjadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Saya ulang lagi ini karena yang lalu terlalu singkat waktunya, saudara-saudara. Oh saudara-saudara, nubuatan ini menggenapi kehidupan jemaat sesaat sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Jangan saudara aplikasikan ini ke orang luar. Ini ke jemaat kita. Jangan saudara aplikasikan nubuatan ini ke masa lalu. Jangan. Sekarang penerapannya. 2 rombongan anak darah yang sedang menunggu adalah golongan yang mengaku menunggu kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, semua anggota jemaat, semua anggota gereja pasti mengaku sedang menunggu kedatangan Kristus. Tidak ada yang tidak mengaku. Saya yakin. Itu sebabnya mereka disebut anak darah. Karena semua mengaku apa? Oh, kami beriman. Kami juga beriman. Punya iman sejati. Saudara-saudara. Dan pelita itu adalah firman Allah. Saudara baca di buku Membina Kehidupan Abadi. Silakan cari. Pasal-pasal yang terakhir pada saya. Saudara-saudara. Untuk suatu masa tidak nampak perbedaannya, tetapi kemudian jemaat, ya, demikianlah jemaat yang hidup sebelum kedatangan Yesus 2 kali. Saudara-saudara, jemaat saudara, lalangan gandum saudara tidak bisa lihat sekarang. Akan tiba waktunya, Saudara belum bisa pisahkan mana gandum, mana lalang, belum. Sekarang belum nampak. Semua sedang menunggu, semua mengaku Advent. Tetapi seperti perumpamaan itu, demikian keadaan sekarang. Ada penangguhan, iman diuji, terdengar seruan. Song-songlah dia. Ternyata banyak tidak bersedia. Tidak punya minyak dalam buli-buli maupun dalam pelita. Miskin Roh Kudus. Saudara, saya katakan yang lalu. Mari kita bertanya, apakah saya sudah punya Roh Kudus? Apakah masih kurang? Apakah sudah cukup? Mari segera bertanya. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan berikan Roh Kudus. Golongan anak-anak darah yang bodoh bukan orang munafik, saudara. Jangan bilang bahwa orang-orang bodoh itu orang-orang munafik. Tidak. Mereka itu orang-orang yang sangat menghormati kebenaran. Mereka itu ahli-ahli kebenaran. Ahli-ahli firman Tuhan. Mereka telah membela kebenaran itu. Telah ber-KKR. Telah menginjil. Telah memang dan sebagainya. Bahkan tertarik kepada orang yang percaya kebenaran. Tetapi belum menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Inilah pergumulan saya pribadi juga dan keluarga. Jangan-jangan saya sudah keluar. Ternyata saya juga bekerja tapi belum menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Oh saudara-saudara, tetapi hati-hatilah juga. Karena siapa yang bodoh itu, saudara-saudara, inilah mereka ketika masa kesukaran datang, ketika pandemi datang, kemudian disusul dengan krisis ekonomi dan lain-lain. Mereka berseru, damai, sejahtera, jangan takut, tenang. Oh saudara, hati-hati dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan. Stop dan hentikan khotbah-khotbah yang menina-bobokkan. Terima kasih Dr. Hansel tadi juga sudah ingatkan. Jangan lagi khotbah-khotbah yang menyenangkan. Sekarang semua harus berseru. Apakah saudara awam, apakah saudara pendeta? Bangun, bersiap.
pengantin sudah sangat dekat. Karena ketika terkejut dari tidur yang terlena, sadar akan kemiskinannya, miskin Roh Kudus, minta kepada orang lain, tutupi kekurangannya, tetapi dalam perkara rohani, tidak bisa orang lain menutupi yang lain. Saudara, walaupun saudara bisa pergi kepada saudara yang lain, yang sudah siapkan country living, kalau hal rohani saudara, perkara rohani di alam saudara tidak bersedia, tabiat Kristus tidak terbentuk dalam kehidupan saya dan saudara, percuma saudara sediakan country living juga. Ya. Ingat baik-baik, persiapan kita dua harus jalan sama-sama, fisik dan spiritual, jasmani dan rohani. Kemudian apa mereka ini? Dokter sudah baca tadi, saya tidak akan baca lagi. Damai-damai aman tiba-tiba ditimpa. Dalam Kristus tabiat menjadi nyata, saudara lihat. Ini akan segera terjadi. Kalau damai-damai, dalam keadaan sejahtera, dalam suasana kemakmuran, semua orang setia. Tetapi ketika krisis datang, baru tabiat akan kelihatan apakah tabiat Kristus atau bukan. Akan terlihat siapa yang bersedia untuk peristiwa itu. Karena kedua golongan itu didatangi sekonyong-konyong, tapi satu golongan ternyata bersedia menghadapi keadaan darurat. Apa itu keadaan darurat? Tidak bisa berjual beli, tidak ada persiapan. Itulah keadaan darurat. Dan orang lain ditemukan tanpa persiapan. Yang lain tapi bersedia, yang lain tidak bersedia. Bencana yang tiba-tiba tidak diharapkan, sesuatu yang membawa jiwa muka dengan maut. Apa itu? Ya, Sabat atau Minggu. Atau, saudara jangan lupa, soal makan, tidak makan juga nyawa maut. Jiwa kita berhadapan dengan maut. Tidak boleh jual beli, tidak boleh beli makanan. Maut berhadapan dengan saudara. Akan menunjukkan apakah ada iman yang sejati dalam janji-janji Allah, oh saudara. Ya. Pergumulan saya dan saudara. Demikian saat ini. Bencana tiba-tiba datang tidak diharapkan. Ya, sudah baca tadi. Yang terakhir. Ujian terakhir datang pada masa penutupan pencobaan bagi manusia, manakala sudah terlambat. Jadi ketika penutupan percobaan, the close of probation, penutupan pintu kasihan, itu sudah terlambat. Ya, itulah ketika mereka menangis, saudara-saudara. Ya, mereka menangis. Jadi saudara-saudara, persiapan kita. Pertobatan sungguh-sungguh supaya memiliki tabiat Kristus. Bertobat dalam penyucian Sabat, dalam penuntutan hukum, dalam reformasi kesehatan. Banyak sekali. Kemudian siapkan country living. Jangan sembarang country living, bukan bersantai di sana, bukan bangun kolam renang untuk bersantai di sana atau taman yang indah, tetapi untuk self-sufficient. Penuhi sendiri kebutuhan, harus bisa memenuhi. Apa kayu bakarnya, airnya, dan sebagainya. Jangan lupa harus ada skill untuk apa? Untuk bertahan hidup. Saudara-saudara, banyak orang belum tahu mengolah hasil panen dan sebagainya. Jangan lupa juga harus share waktu itu. Praktekkan dari sekarang, faith, food, facilities. Share iman, makanan, dan fasilitas. Saudara-saudara, saya tidak mau menyombongkan persiapan kami, tetapi ketika kami mendengarkan pekabaran dari pendeta Tilar, kami gumuli, kami cari referensi lain. Ketika kami yakini benar, kami mulai bersedia. Ya, ini lahan sudah dipangkas, tapi sekarang sudah penuh dengan tanaman, tetapi masih ya belum bisa diandalkan. Baru 1-2 yang berbuah, itu pun jarang-jarang. Di situ ada sebuah danau kecil, di situ ada penduduk yang suka memancing ikan dan sebagainya, yaitu mereka. Kemudian ya biasanya kami sekarang pisangnya sudah banyak, yang saya katakan baru pisang yang berbuah, tanaman lain sudah banyak ditanam tapi juga belum berbuah. Ini ya toiletnya baru dibuat. Kami masih sedang berdoa supaya Tuhan berikan berkat. Kami mau dibuat sebuah rumah panggung, walaupun cuma 2 kamar di sini. Sekarang di sini sudah banyak sekali tanaman, tapi ya belum bisa diharapkan. Nah, alpukat ini sekarang yang sudah berbuah, yang lain masih pendek-pendek. Nah, ini alpukat itu. Ya, saya sudah katakan yang lalu, mertua saya yang mengontrol pengelolaannya. Kami kirim dana, setiap ada dapat berkat, kami kirim dana. Ya. Kami sudah latihan menanam kacang tanah, jagung pulut, ya orang bilang miluk pulo, kedelai dan macam-macam. Ini ibu mertua saya, ya, tanaman-tanaman di sana, kedelai. Ya, kami sudah coba-coba tanam biji-bijian. Ini dibawa pulang ke kampung.
Tetapi di sebelah situ ada orang tua kandung saya yang sejak pandemi saya bilang karena sudah pensiun, sudah lama pensiun, ya tinggal saja, tinggalkan rumah yang ada di desa yang padat, tinggal saja di sini. Dan sekarang di sini tanaman sudah penuh. Ya ini masih kelihatan kosong-kosong ketika pandemi baru mulai. Sekarang ini sudah penuh dengan tanaman, penuh dengan tanaman. Saya suruh tanam padi ladang, ya, karena tidak mungkin langsung makan ubi ya. Harus ada penyesuaian, ada kedelai, ada singkong, ya ubi jalar, tanam sebanyak-banyaknya. Kemudian talas, ya, ada ini apa? Pepaya, ya, ada pepaya. Sekarang sudah banyak nanasnya, saya sudah banyak. Ya, kami sudah pernah panen, saya dan istri sudah pernah panen. Dan saya sudah juga pernah ceritakan bahwa selain itu juga kami ada menyediakan tempat yang jauh, 2 jam dari perjalanan kaki setelah menempuh mobil kira-kira 5-10 menit. Kemudian jalan kaki ke sana di tengah hutan. Ya, kenapa harus sediakan 2? Ya, dan saudara sudah tahu, ya, yang mengerti outpost itu pasti sudah mengerti. Yang tadi outpost di tepi dekat desa. Rumah penduduk terdekat kira-kira tidak sampai 1 kilo ya, 500-600 meter lah kira-kira rumah penduduk terdekat. Tetapi ya, setelah itu masih jarang-jarang di situ juga ada jemaat. Kami menyediakan di tengah hutan, kami coba kelola ya. Ini waktu kami mulai 2 tahun lalu, sekarang sudah jadi. Ini pada waktu mulai ya, mengatur segala sesuatu karena kesulitan air, mata airnya kecil, kami bawa tong air untuk menada air hujan. Di depan dan di belakang ada tong, ada toilet di sana, ya itu toiletnya. Sekarang ini sudah tanaman, kami sudah tanam, tapi ya harus dirawat lagi ya, harus dirawat secara berkala. Tetapi ini juga kami pikirkan ya, kecuali kami memang ada ya, kendala di tempat yang satu di outpost, inilah shelter kami yang kami anggap lebih aman. Tetapi saudara-saudara tidak harus berpatokan harus 2 tempat. Satu saja sudah cukup, selebihnya mohon kepada Tuhan. Saya sudah pernah mengajarkan anak-anak kami untuk hidup bagaimana hidup di sana tanpa gadget. Ya. Kalau mau cari signal harus naik ke puncak bukit atau turun ke bawah kira-kira 1 kilometer. Dan seterusnya ya. Kami mencoba. Karena kita sudah tahu, ketika perintah dikeluarkan berbagai penguasa dunia untuk melawan orang-orang menuruti hukum perintah Allah, akan menghilangkan perlindungan pemerintah, menyerahkan mereka kepada orang-orang yang mengharapkan kehancuran mereka. Umat Allah akan lari dari mana? Dari kota-kota, dari desa-desa, bergabung dalam kelompok-kelompok dan tinggal di tempat-tempat paling terasing dan sunyi. Ini setelah perintah membunuh. Kapan itu? Setelah penutupan pintu kasihan. Kemudian, puji Tuhan, ketika itulah saatnya berharap sepenuhnya pada Allah. Dia akan memelihara kita, roti dan air minum akan dipenuhi. Dan saudara, jelas ya, Pendeta Finley sudah katakan. Tetapi ingat saudara-saudara, kita akan menghadapi suatu keadaan yang menuntut agar iman kita bisa menahan apa? Keletihan, kelambatan, dan kelaparan. Maka latihan dari sekarang. Iman yang tidak akan loyo walaupun dicobai dengan hebat. Pikirkan saja sendiri. Saudara-saudara, puji Tuhan, karena masa kesusahan yang luar biasa itu akan dipersingkat. Karena siapa? Karena orang-orang pilihan. Semoga saya dan saudara-saudara masuk di antara orang-orang itu. Saya berharap semua kita akan melihat Tuhan di angkasa dari tempat yang terpencil itu menurut catatan nubuat. Saudara, kenapa saya selalu sampaikan, walaupun suara saya hampir habis, tiap Sabat harus, tiap hari Minggu harus berbicara sekian lama, karena Nyonya White melihat ketika itu terjadi, ada orang sedih. Kenapa sedih? Tidak bersedia, masa kesusahan sudah datang. Dan mereka berkata, kamu sudah tahu mengapa kamu tidak memberitahu kepada kami. Kami tidak tahu, saudara. Saya tahu yang hadir di Zoom ini, setiap minggu orangnya itu saja. Tugas kita beritahukan kepada yang belum tahu, kasihan mereka akan mengalaminya.
Tetapi kutipan berikut saya tujukan kepada mereka yang sudah dengar, tetapi tidak bersedia atau terlambat bersedia. Nyonya White melihat. Saya dengar seseorang berkata, kami sudah tahu penghakiman Allah akan menimpa bumi ini, tapi kami pikir tidak secepat itu. Kami pikir masih lama undang-undang ini hari Minggu. Kami belum sediakan semuanya. Oh saudara, yang belum dengar tolong diberitahu. Yang sudah dengar segera bersedia agar tidak mengalami peristiwa ini. Saudara, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Selalu ada dua persiapan kita. Berjaga-jaga termasuk persiapan jasmani, memperhatikan pakaian, memperhatikan persiapan rohani, yaitu tabiat Kristus yang harus terwujud dalam kehidupan kita. Amin.